pejabat UGM pada saat sidang menyerahkan kayak gini. Jadi rektor itu yakin ini loh ijazah dimasalahkan itu ini. Ya, tapi itu juga Kira-kira berani nggak? Kira-kira berani nggak? Nah itu rektor serahkan ijazah ini kepada Jokowi pegang dua tangan. Forum keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus. Kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak. Tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu. Saya sangat ngakak ya melihat kelakuan Roy yang sangat songong dan geblek ini. Untuk kesekian kalinya, kali ini dia memainkan perannya dengan mode serangan tantang menantang. Gaya ini tentu saja sudah senantiasa dia tampilkan. Yang mana tujuannya ialah tentu membela dirinya, membenarkan dirinya, dan yang penting ialah untuk mendominasi opini publik bahwa yang dia lakukan selama ini ialah suatu kebenaran. Akan tetapi tunggu dulu, bukankah dengan gaya bahasa dan tingkah laku yang kekanak-kanakan itu belum cukup untuk membuktikan bahwasanya orang ini jangankan dianggap sebagai peneliti atau akademisi, sebagai manusia normal saja tentu patut dipertanyakan. Bukan begitu? Kita simak dulu. Itu palsu katanya. Berani nggak? Oke. Kemarin ada usulan menarik dari sahabat saya namanya Michael, ya Michael Sinaga. Oke. Dia membandingkan ijazahnya Jokowi dengan ijazahnya Roy Suryo, katanya dari S3 UNJ itu palsu katanya. Berani nggak? Misalnya, nanti rektor UGM memegang ijazah yang dari Jokowi, memegang bersama-sama. Ini ijazah Mas Roy S3 nih ya? Ini ijazah S3 saya. Oke. Saya sudah menunjukkan ijazah saya ini diserahkan langsung oleh pejabat UNJ. Berani nggak pejabat UGM pada saat sidang menyerahkan kayak gini? Jadi rektor itu yakin ini loh ijazah dimasalahkan itu ini. Ya, tapi itu juga Kira-kira berani nggak? Kira-kira berani nggak? Nah itu rektor Mas Roy. serahkan ijazah ini kepada Jokowi pegang dua tangan. Forum ini juga harus kita pergunakan mencerdaskan publik. Iya, ya. benar. Jadi begini. Kalau nggak berani Gini, Mas Roy. Cos ijazahnya Jokowi. Ini Mas palsu Roy. gitu. Persidangan ini tentu harus mencari kebenaran material. Materialnya apa? Adalah soal ijazah yang pertama. Baru itulah yang akan membuktikan tuduhan terkait dengan perbuatan tadi. Persidangan ini nantinya terlepas dari apakah pastikan mengajukan eksepsi lagi. Tapi apakah nanti eksepsinya diterima kan di belakang. Terlepas itu diterima atau tidak, saya mau melihat bahwa menggambarkan begini. Persidangan ini nanti akan berada pada 4 titik epicentrum perdebatan atau perbandingan. Yang pertama akan membandingkan antara kekuatan jaksa dengan teman-teman advokatnya Dr. Tipa. Yang pertama itu adalah saksi korban akan beradu dengan mereka. Yang kedua adalah forensik yang telah diserahkan oleh Mabes Polri yang menyatakan identik tetapi tidak menyatakan asli akan dikomparasikan dengan penelitian mereka. Yang ketiga adalah saksi dari UGM. Mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU akan dikomparasikan dengan ahli para advokatnya Dr. Tipa. Hakim akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Nah, ini dia. Bung Ferdinand mencoba menyela dan sepertinya sudah mengetahui karakter Roy Suryo. Sehingga dengan gampang dia menafikan apa yang ditampilkan Roy Suryo. Mekanisme penegakan hukum dan proses pembuktian tidak seperti yang Roy Suryo katakan. Dan dia senantiasa tampilkan. Secara sederhana, saya memahami yang dimaksud Ferdinand ialah sudahilah gaya tantang menantang seperti itu Roy. Seperti itu kalau saya membaca maksud dari Bung Ferdinand. Akan tetapi di sini tentu saja kita telah mendengar yang disampaikan Bung Ferdinand terkait dengan substansi proses pembuktian di pengadilan. Artinya dari penyampaian tersebut saja kita sudah membayangkan bagaimana
kikuknya Roy Suryo CS ini menghadapi proses pembuktian itu, yang mana secara kualitas dan kuantitas, mulai dari alat bukti dan barang bukti yang selama ini kita tahu, tentunya di pihak Pak Jokowi lah yang memiliki semua itu. Nah, mulai dari keterangan UGM sebagai lembaga institusi perguruan tinggi sudah mengakui di depan publik, disertai dengan 712 barang bukti yang dikumpulkan dan lain-lain. Tentu Kubu Roy akan kikuk pada proses ini. Kita lanjut. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan. Tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus. Kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak. Tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan. Tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja, gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan kalau teman-teman memang sudah ditarget harus diponis. Hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini. Maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti, dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu, majulah kalian, gugatlah itu. UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan. Nah, di statement dari Bung Ferdinand kali ini lebih membuat Roy dan kawan-kawannya ketar-ketir, di mana dia sampaikan sangat jelas ya bahwa di putusan hakim nanti tidak menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, akan tetapi dia akan menilai dengan alat bukti dan keyakinannya bahwa apakah sangkaan pasal yang dikenakan oleh JPU itu kepada Roy apakah terbukti atau tidak berdasarkan proses pembuktian selama sidang. Padahal kita ketahui selama ini yang dingototkan oleh Roy Suryo CS ini harus dibuktikan keasliannya di persidangan. Tetapi Bung Ferdinand ini menimpali dalam penjelasannya tadi, dan ini sejalan dengan beberapa pandangan pakar hukum yang saya dengar bahwa untuk menguji suatu ataupun sebuah keabsahan dari dokumen ijazah, maka gugat secara perdata bukan pidana. Atau sebenarnya menurut saya kalau terkait dengan keabsahan ataupun keaslian sebuah dokumen, sesederhana yang saya pahami, untuk mencari kebenarannya ya klarifikasi dari lembaga yang berwenang itu sudah sangat kuat dan terlegitimasi dalam hal ini sekaitan dengan ijazah Pak Jokowi ya. Klarifikasi dan keterangan dari pihak UGM lah yang berhak mengatakan keabsahan dokumen tersebut. Saya kira seperti itu ya sahabat Klakson 98. Akan tetapi jika memang Roy Suryo CS ini memiliki motif
lain dan ingin mencari-cari masalah, yaitu urusan lain. Silahkan nikmati saja status tersangkanya saat ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa video berikutnya.